Kiai Haji Abdullah Syafi'i wa Syekhina Guru Hasan Murtaha wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi al-kiram. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baca lagi Al-Fatihah, kita niat dengan asrar dan dengan anwar Al-Fatihah. Allah Ta'ala pelihara diri kita, iman dan Islam kita, anak istri kita, harta benda kita, ya Allah, semuanya Allah jaga dari segala bala, musibah dan fitnah yang ada niat jahat terhadap diri kita atau berbuat jahat pada diri kita. Allah enggak sampai kejahatannya enggak kena kita, melainkan Allah balikkan jadi nikmat buat diri kita. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca lagi Al-Fatihah, kita lihat dengan asrar dan anwar Al-Fatihah. Ya Allah, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah maafkan kesalahan kita, Allah sembuhkan segala penyakit kita yang zahir dan yang batin, beserta penyakit kawan-kawan kita yang pada minta didoain sembuh-sembuh. Allah gampangin urusan kita, Allah kabulkan hajat kita. Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا. إلى رجائك وجها سائلا ويدا. وللرجاء ثواب أنت تعلمه فاجعل ثوابي دوام الستر لي أبدا.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala asy-syaikhul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu ankum waz-zilli wat-tariqi wal yab'ud wa la yahmilu dzikrallahi aw man arsala. Begitupun di bawah naungan dan di tengah jalanan, dan hendaknya dia menjauh dan jangan menanggung sebutan nama Allah atau nama orang yang diutus Allah. Ya. Jadi kita jangan suka buang air di tempat zil, di tempat orang bernaung. Kalau orang-orang lagi kepanasan di jalanan, biasanya dia suka nyari tempat adem untuk jalan. Tempat adem itu naungan pada umumnya. Ya, rumah-rumah yang kena senter matahari, bayangannya kan adem tuh. Itu namanya naungan. Ya, di tempat orang bernaung dari kepanasan. Jadi orang akan milih tuh tempat yang ada bayang-bayang gedung atau tempat yang terlindung yang berbentuk naungan lah, kayak gitu. Dengan demikian orang suka liwat di bawah naungan itu. Nah, tempat itu nggak boleh dijadiin tempat buang air. Air kecil kayak buang air besar kayak nggak boleh. Ya, hukumnya makruh. Juga di tengah jalan, orang-orang pada mau jalan di situ, dia buang air di situ, keinjak, nyusahin orang. Ya. Jadi hal-hal begitu hukumnya kalau sampai sangat mengganggu, bukan sekadar makruh, menjadi haram. Coba orang sembahyang ke masjid, sendalnya belepotan, kalau dia nggak naik tuh cipratannya, dia jalan ngejeplok, naik deh, bayang aja asik. Ya, nggak taunya nempel tuh kotoran. Dia pikirin cuman sendalnya doang, dia nggak tahu dia lagi bawa sendalnya. Ya, kan suka nyepret tuh. Oleh sebab itu di tempat naungan dan di tengah jalan orang tidak diperkenankan buang air. Jadi minimal hukumnya makruh, tetapi ulama banyak yang menyebut haram. Dan jangan dia menanggung sesuatu yang ada sebutan nama Allah atau nama yang diutus Allah, yakni nama Nabi. Begitu juga nama malaikat, walaupun tidak disebut di sini. Ya, makanya salah besar kita yang kadang-kadang suka bangga-banggaan, demen ada lafaz-lafaz Arab, pakai baju kaos yang dibukanya ke atas, ya. Dia punya gambarnya, dia punya tulisannya Allah ame Muhammad. Memang kalau kita kebelet kencing, kita sempet tuh buka dulu. Kagak. Kita lagi kencing baru keingetan. Kalau orang lagi sedang kebelet, jarang-jarang yang pakai inget dulu gitu dari luar. Dia buka dulu. Lagi kalau pantas dia buka dulu. Kalau lagi kagak pantas di depan orang, kan dia kagak buka. Dia buka-buka di dalam WC juga, ya jelek dong. Wah, gituan ke dalam WC. Oleh sebab itu tidak diperlukan bangga-banggaan pakai baju, pakai ada lafaz-lafaznya yang begini yang begitu. Ya, taruh tuh lafaz di tempat yang bagus. Jadi jangan dihinain jadinya. Kalau jadi begitu kan jadi menghinakan itu nanti. Belakangan orang bikin sejadah yang diprinting, tulisannya Allah semua. Ntar ente injak dong tuh. Ente kagak injak Allahnya, tapi ente pakai sujud.
Di sebelah depan juga kan masih di bawah telapakan kaki ente. Haram hukumnya. Nama Allah ada di bawah kaki. Sebab itu meringankan, menghinakan apa yang besar di dalam Islam. Kalau yang itu haramun alal itlaq. Ya, mungkin itu yang tempo hari anak-anak muda lagi sedang bangga-bangganya ngikutin Yahudi. Nama Allah diinjek-injekkan. Kemana tuh ceritanya itu anak tuh? Begitu aja. Mana dia? Ada sambungannya nggak? Kali jadi apa? Tempo hari kampanye PKB pakai dia tuh. Yang namanya Ahmad Dhani kan. Tapi aneh nggak ini. Inti kisi SMS. Ada nggak Ahmad Dhani nya? Ada. Ikut nyanyi gitu. Oh, aneh turun dia naik. Lagian aneh nggak kenapa-napa pakai main turun lagi. Pantas juga ya. Enak juga sih. Kalau aneh kagak turun, waduh, di depan mata aneh banget tuh ya. Allah karim. Padahal kita cuma niat nulungin orang doang. Kita nggak ada kepengenan gitu. Wa man sahabana alaihi bil yadi wa yasta'idu wa bi aksil masjid. Wa man sahabana, dan siapa yang lupa, kelupaan dia bawa ada ayat-ayat apa yang ditulis dalam satu kertas, dalam satu buku, bamma, maka dia lipat, bamma ya dhammu, dia sembunyikan, apakah di balik kantongnya atau di balik genggamannya. Maknanya bamma itu meluk, merangkul. Untuk ayat-ayat itu maksudnya disembunyikan di tempat yang dia sembunyikan, yaitu dia taruh. Kalau dia pakai kantong, ditaruh di kantongnya. Pokoknya jangan terbuka sehingga hina. Ya, ayat-ayat Quran terbuka di tempat itu, di dalam WC itu. Ya, isim yang dia bawa itu kayak perempuan pakai kalung, dia punya liontinnya, tulisannya Allah. Dia nongkrong buang air, itu dhammah, dia kepal, ya, dia genggam, mesti dia genggam itu. Kata dhammah jadi luas maknanya, dia genggam, dia sembunyikan, dia apain, sehingga mengamankan lafaz itu daripada terbuka di tempat yang diharamkan Allah. Ya, ada nggak perempuan-perempuan milih beli liontin tulisannya Allah? Ada yang jual, dipikir cakep, ya. Orang Kristen pakai salib. Masa kita kagak boleh pakai lafaz Allah? Bukan kagak boleh, saudara. Soal boleh sih terserah, cuman ente bisa nggak pelihara. Kalau ada di situ, nggak aman kita kemana-mana daripada kepengen buang air kecil atau buang air besar. Emang ada tempat buang air besar yang aman dari gitu-gituan, tempat naroknya? Kan kagak. Jadi susah nantinya nyusahin kita. Masa kita kasih yang tukang jagain WC, bang pegangin sebentar, dilihat kalung gede banget, ya deneng deh, buang air sana deh, dibalik deh, dia pergi deh 3 bulan nggak balik ke sini. Ya Allah, Rabbi, kita nggak aman kan? Nah, jadi itu yang mesti dijaga. Wa man sahabama alaihi bil yadi, dan siapa yang lupa maka dia genggam, ya, atas sebutan nama Allah itu bil yadi, dengan tangannya. Wa yasta'idu, dan disunatkan dia berlindung kepada Allah, ya, ini pada waktu masuk ke tempat buang air kecil atau buang air besar. Baca a'udzu deh, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Baca itu. Wa bi aksil masjidi, dan sebaliknya ketika ke masjid, ya, kalau ke masjid dia bukan membaca a'udzu,
Ada lagi bacaannya, Allahumma ftah lana abwaaba rahmatik. Ya, minta Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Itu juga boleh dibaca kayak orang baca doa waktu melintas di maqam Ibrahim. Itu bacaan-bacaan yang sangat munasabah pada saat kita masuk ke masjid. Ya, Allahumma ftah lani, Allahumma ftah li, atau Allahumma ftah lana abwaaba rahmatik. Jadi lain halnya dengan masjid. Ya, kalau di masjid dia boleh bawa yang di situ ada tulisan nama Allah, nama Rasulullah. Kalau ke WC haram, sini disunat membawa itu. Faqaddimil yumna khurujan was'ali maghfiratan wahmad wa bil yusrat khuli. Faqaddimil yumna khurujan, maka dahulukan kaki sebelah kanan waktu keluar. Kalau di masjid kan waktu masuk. Ini masih di dalam daerah WC, kakus, jamban. Orang dulu sebut tandas. Tandas itu jamban. Cuman sampai sekarang dipakainya di Malaysia dan di Singapura. Ya, doa masuk ke tandas, yakni masuk ke dalam WC. Kami kita udah berubah. Di kitab dulu masih tandas. Ya, kitab Hidayatus Salikin masih sebut itu tandas. Faqaddimil yumna khurujan was'ali, maka dahulukan kaki kanan waktu keluar dan memintalah maghfiratan, akan ampunan. Jadi kita keluar dari WC kita minta ampun. Coba tuh, bukan main adab kita. Sebab kita lupa sama Allah betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan ketika kita keluarin segala kotoran. Tuh kotoran halusnya aja bisa ngebunuh orang kalau nggak dikeluarin. Sampai para ahli medis itu memberi nasihat, jangan berani-beranian suka nahan kencing. Hati inti lagi naik onte, turun dari onte, jangan engkau paksakan dirimu untuk menahan kencingmu. Jadi makruh orang mau sholat pakai nahan kencing, nahan kentut, nahan buang air. Ya, begitu juga dalam keadaan lain dimakruhkan, dan dia punya bahaya. Orang suka nahan kencing, nahan buang air, itu sangatlah besarnya. Kalau dia sampai kena penyakit yang namanya sembelit karena keseringan menahan buang air besar, dia boleh ngejerit waktu mau ngeluarinnya, saking susah. Pakai main pegangan di tempat tidur, proses itu menjadi mengeras. Kalau untuk orang biasa yang suka banyak minum obat antibiotik, itu dia punya tinja kebanyakan bisa jadi keras. Pada saat ente suka disuruh minum obat antibiotik tuh sama dokter, tahu kenapa jadi begitu tuh. Nah, buat orang yang sering nahan-nahan buang air besar, kebanyakan orang-orang alim yang suka ngajar, itu penyakitnya itu imma sembelit wa imma kesulitan dalam kencing, lantaran bengkak dia punya kelenjar prostatnya, kebanyakan nahan kencing. Belakangan kencing jadi kagak lancar, belakangan lagi prostatnya jadi rusak. Makanya ketika dia keluar, itu banyak nikmat keluar. Ketika kita lupa bahwa itu nikmat, kita disunatkan minta ampun kepada Allah. Ya, ke situ kaitannya. Kenapa kita kalau habis kencing, habis buang air besar, disunatkan ghufranakal hamdu lillahilladzi adhaba 'annil adha wa 'afani. Ghufranak, habis buang air pakai minta ampun. Orang kata apa lempeng-lempengannya, apa kaitannya antara minta ampun sama buang air?
Dia kagak tahu kita kalau masih bisa buang air tuh nikmat gede banget dikasih sama Allah. Kita lupa kita dosa. Ya, kita lupa kita dosa. Jadi minta ampun pada Allah. Kan kalau kita keluar dari WC begitu bajunya. Ghufranak. Alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adha wa 'afani. Ku harap ampunan Engkau ya Allah. Segala puji bagi Allah yang telah melenyapkan dari diriku segala penyakit. Al-adha, adhaba, melenyapkan, anni, dari diriku, al-adha, segala penyakit. Itu penyakit ngumpul di situ, dibuang semuanya. Kalau pakai dikeker sama mikroskop tuh, masya Allah, berbilang juta tuh kuman-kuman, hilang semuanya. Penyakit dihilangin. Allahu Akbar. Ya, kita lupa sama Allah, minta ampun. Wa'afani, dan ia afiatkan. Jangan-jangan orang sekarang pada lupa kali baca gitu-gituan kali. Bagus saja kita dari masa anak-anak diajarin. Kalau kagak baru belajar menjadi mahasiswa, ya udah gak kebawa semuanya itu. Ya, baca ghufranaka, baca ghufranaka, alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adha wa 'afani. Ghufranak, alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adha wa 'afani. Ghufranak, alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adha wa 'afani. Ya kali aja kelupaan, jadi keingetan lagi gitu dia baca. Banyak dosa kita lalai sama nikmat Allah. Ya, kita lalaikan nikmat Allah dari kita. Nah, kita kata udah beres deh. Ya, dia ngulek deh. Enak deh kata. Dia kagak tahu betapa banyaknya tuh nikmat. Ya, jangan dilupain. Kita minta ampun sama Allah. Wahmad, dan pujilah Allah. Ghufranak, minta ampunnya. Wahmad, alhamdulillahilladzi, ya, itu disuruh memuji Allah. Wa bil yusra dukhuli, dan dengan kaki kiri engkau masuk. Dan dengan kaki kiri masuklah ke dalam tandas itu. Keluar, mendahulukan kaki kanan, masuk dengan kaki kiri. Kalau kita ada di mana? Di tandas, ya, di jamban, di WC. Wa'tamidil yusra wa thawban ahsira, syai'an fa syai'an sakinan mustatira. Wa'tamidil yusra, dan beriktimatlah, bersandarlah dengan kaki kiri. Wa'tamidil yusra, menyandar dengan kaki kiri. Jadi kaki kiri yang dijadiin pegangan kekuatannya waktu kita nongkrong buang air. Jadi iktimatnya ke kaki kiri. Maknanya kita nekennya sama kaki kiri. Wa thawban ahsira, dan kain engkau maka sing-singkanlah, diangkat tuh kain. Wa thawban ahsira, dan kainmu sing-singkanlah, yakni diangkatlah, diangkat kain kita waktu kita mau nongkrong, ya, diangkat. Syai'an fa syai'an, sedikit-sedikit, angkat sedikit-sedikit. Jadi nggak boleh main angkat aja, kelihatan semuanya. Itu maksudnya, biar kata mau buang air juga adab supaya jangan kelihatan, tetap dilakukan. Kalau kita kan orang Arab pakai gamis, orang kita dulu pakai sarung, ya, angkat dikit-dikit. Cuman orang sekarang pakai celana kebanyakan. Bagaimana aja caranya
Jangan kita lakukan hal yang begitu saja langsung aurat kita kelihatan. Artinya kalau mau dibuka juga tuh celana panjang, kita kudu masuk dulu ke dalam WC-nya. Jangan di jalanan udah dibuka duluan. Sehingga kelihatan jadi kayak bocah kebel jadinya ya. Nggak boleh. Sakinan, dengan tenang, mustatira, dan dengan tetap menutup auratnya. Jadi dia berlindung, jangan ngejeblak. Oleh sebab itu masuklah ke dalam WC, dalam jamban, jangan di tempat-tempat yang terbuka. Jadi susah istitar, menutup dirinya itu. Wa min baqayal bauli yastabri walad, dan dari sisa-sisa kencingnya dia beristibra, dia bersihkan benar, beristibra, dia bersihkan benar. Min baqayal bauli, dari sisa-sisa kencing dia dehem-dehemin biar tiris, dia urut-urut zakarnya biar sisa-sisanya turun semua, dia urut-urut. Wala yastanji bil ma'i ala ma nazala, dan jangan dia istinja dengan air di atas apa yang ia turun. Di tempat dia buang air, dia jangan istinja pakai air, ntar airnya nyepret ke situ, ya kan bolunya masih ada di situ. Oleh sebab itu dia pindah dulu, baru dia istinja. Paham tuh? Orang dulu kebanyakan buang air di lapangan kapan? Domade gitu. Itu yang dimaksud. Wala yastanji, dan jangan dia istinja, jangan dia cebok bil ma'i, dengan air ala ma nazala, di atas tempat yang dia turun. Dia buang air di situ, dia istinja di situ, hukumnya makruh. Ntar kesenggol bagaimana? Keguyur bagaimana? Tentu nanti bakal ngalir airnya ke kaki dia sesudah kena najisnya itu. Itu maksudnya. Oleh sebab itu kalau orang mau istinja dengan air, maka dia pindah dulu. Jangan di tempat yang dia turun buang air. Hukumnya makruh. Kalau dia terkena cepretan najisnya, maka tidak sah salatnya. Lama lahu buni, tidak tempat yang memang dibangun baginya, bagi buang air itu. Kecuali kayak sekarang memang tempatnya di situ, biar dia cebok di situ juga kagak makruh. Memang itu tempatnya. Makanya begitu dia ngebuang airnya, najisnya udah hilang duluan. Ya, kalau dia berak, maaf ya, dia dibuang air di tempat yang sembarangan, di tanah lapang. Nah, begitu dia buang air, dia kudu pindah. Lama lahu bunia, tidak pada tempat yang untuk itu dia dibangun, yakni untuk buang air. Kalau di situ, biar dia nggak bangun juga, langsung dia istinja, tidak ada makruhnya. Itu emang tempatnya, jadi lebih aman. Bijamilin qahar, dengan benda beku yang suci. Ya, ini kalau pakai benda beku yang suci dan di tempat itu, maka tidak ada kemakruhan. Sebab nggak ada yang nyepret. Ya, istinjaknya pakai batu. Jamid yang beku, bahar yang suci, batu yang suci. La qasabin wa dihtiramin katamar, tidak dengan bambu. Kalau pakai bambu dia istinja kagak sah, sebab bambu licin. Ya, kali batu dia kagak ketemu, bambu dia pakai. Begitu ya, dia sosot aja sama bambu deh, bersih kagak meledak tuh. Begitu nggak? Ya, makanya kagak sah pakai bambu. Jadi kudu pakai yang jamid, yang beku, lagi suci.
Dan nanti disebut di kitab yang lain qali'in lin najisi, bisa mengangkat najis. Qali' bisa mengangkat, bisa mencabut najisnya. Ya, kayak model apalah batu timbul, apa yang kasap-kasap kayak begitu. Nah itu boleh. Kertas tisu yang kasap-kasap. Jadi kalau yang licin nggak bisa. Kosop tuh licin, bambu ada kulitnya licin. Lagian orang kagak berani, bambu kan tajam ya. Bisa kebeler ya. Tapi yang dimaksudkan di sini jangan yang seperti bambu, yakni yang licin kagak boleh. Kayak model dia mau pakai yang alusan dikit deh, gundu dia pakai, kagak sah. Dia meledak nah licin ya. Wal ihtiramnya, dan yang dihormati pada syarak, nggak boleh dipakai untuk istinja. Kayak model roti kering, kan alusan tuh, lembekan lumayan. Lagi dia bisa ngangkut najis, tetapi dia muhtaram, dia dihormati, makanan, maka tidak boleh dijadikan alat untuk beristinja. Nah ibarat katanya dia pakai batu istinjanya atau yang sejenis itu, maka roti kering, tape goreng tuh ya agak boleh, semuanya makanan. Kadamar seperti korma, korma juga tidak boleh digunakan untuk alas istinja. Maqala babul ghusli wallahu a'lam. Jadi yang tadi dikata pakai kaki kiri dia bertelekan, yakni bersandar dipakai kaki kiri waktu buang air. Jadi begini, ininya yang buat pegangan, dia jangan jatuh. Yang ini naik ke atas, yang kanan. Kalau dia mesti iktimat bersandar pada kaki kiri. Jadi bukan kayak kita nongkrong kakinya naik dua-duanya. Yang adabnya kaki kiri dijadiin pegangan, tempat sandaran untuk nyandar. Nyandar kan tempat naruhin badan ya, supaya jangan jatuh. Bersandarnya pakai kaki kiri. Nah kita turunin kaki, naik sini. Gunanya supaya lambung kita lebih lempeng, keluarnya jadi lebih lancar dibandingkan kalau tuh kaki naik dua-duanya. Kalau kita kan nongkrong dua-duanya ke atas, kalau dia bukan iktimat pakai kaki kiri, jadi salah satunya naik, bukan dua-duanya naik. Kalau kita kan biasa nongkrong deh, kalau ada di dalam buang air bukan iktimat alal yusra ya, bersandar pada kaki yang sebelah kiri. Jadi sebelah naik, sebelah buat nahan. Itu adab saja. Kalau kita udah keenakan nongkrong deh. Tetapi itu bukan yang sunat begitu. Yang sunatnya bersandar pada kaki kiri. Tadi ada sebutan wal i'timadu alal yusra. Tsumma qala babul ghusli wallahu a'lam bissawab. Udah ada belum? Umumin deh sekali lagi yang kita mau ntar tuh diumumin aja sekarang sebelum ada. Yang inti kata tadi aneh lagi udah nggak sekali lagi biar pada tegas nenek, karena udah banyak tadi di kita. Nah, sebelum kita baca kasidah. Pengumuman sekali lagi. Waalaikumsalam.